kemudian Artek Blok 2 anak, Magnetel 2 anak, Pojok Baca 2 anak, dan seterusnya. Ini memungkinkan anak-anak itu untuk berpindah kapanpun setelah selesai dalam satu kegiatan. Ya, kalau kelompok kan tidak, Bu. Kalau mau pindah, itu masih penuh, dia ke pengaman dulu. Sehingga di sentra ini tidak perlu pengaman karena selalu ada tempat yang kosong. Ya, bareng begitu 7 anak, nanti delalah selesainya itu juga bareng, pindah tempat 7 itu masih ada pilihan. Ya, ini 3 kali jumlah anak, ya, tempat mainnya, ya. Kemudian merencanakan untuk intensitas dan densitas pengalaman, ya. Jadi berapa waktunya, kemudian densitas mainnya apa saja, ya. Lalu punya bahan yang mendukung 3 jenis main, sensori motor, pembangunan, dan main peran serta pengalaman keaksaraan, ya. Jadi setiap sentra nanti mesti ada buku-buku, ya, sehingga ketika dia butuh informasi lebih lanjut, maka dia akan melihat buku, ya. Tidak perlu ada kunjungan ke perpustakaan pada hari tertentu. Sekarang kita bicara unggas, dia pengen tahu lebih banyak tentang unggas, gelambir itu apa. Dia tinggal lihat di buku yang ada. Buka di situ. Ya, air laut berwarna apa? Yang semakin dalam itu airnya semakin warnanya seperti apa? Ada di buku itu yang kita sediakan. Ya. Kemudian menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Ya, jadi berhadap-hadapan biar anaknya bicara dengan temannya. Ya, tidak ditata menghadap ke tembok dan cuma satu, nanti anaknya diam saja. Ya. Jadi lingkungan main ini juga kita tata yang memungkinkan kita itu bisa keluar masuk. Ya, ini saya lihat di layar ini ya. Ini ada Bu Mutmainah, Asturia, Bu Nur Hidayah, Astuti, Junaidah, Francisca, Aisyah, Rofa, Lilis, sama ini kan gandeng semua, Bu. Kalau lingkungan mainnya seperti ini, saya itu tidak bisa menjangkau murid saya yang namanya Junaidah ini. Kan terhalang. Maka perlu ada jalan-jalan ya, sehingga guru itu bisa keluar masuk ya, berinteraksi dengan anak. Memberikan bantuan, sudah cukup, kita keluar lagi. Ya, yang lain lagi apa? Kita masuk lagi ya kayak disco ya, keluar masuk seperti itu. Ya. Ini ditata lingkungan mainnya begitu, ya. Memungkinkan kita untuk mendekat kepada anak yang melakukan kegiatan main ya, tidak terhalang. Lalu yang berikutnya adalah pengalaman sebelum main ya, pijakan pengalaman sebelum main itu semacam apersepsi ya. Apa yang dilakukan guru, guru bisa membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman. Atau kita bisa mengundang narasumber. Wah, dulu ngundang petugas pemadam kebakaran ya, air itu temanya air. Itu wah senang banget dia. Ya, kemudian dia ikut bermain di situ. Ya, atau kalau tidak ya membaca buku. Ya, baca buku kaitannya dengan subtema yang dipelajari. Kemudian kosakata kita munculkan, apa saja kosakatanya. Anak-anak kalau kita menanam perlu apa? Nah, perlu tanah. Yang untuk tanah ya, tapi kalau tanah tidak di pot ya, tanah di pekarangan namanya apa? Lahan, Bu. Oh iya, kita butuh lahan. Nah, ini kata-kata kosakata bisa kita tampilkan di sini. Kosakata itu nanti kosakata yang belum diketahui oleh anak, yang sudah diketahui anak itu tidak perlu. Ya, jadi kita tuliskan misalnya ada jalu, tadi unggas ya, ada jalu, ada gelambir, ada tungkai, ada apalagi misalnya jengger, ya, ada paruh, ya, ada selaput, selaput kaki misalnya. Ini muncul semua, ya. Kemudian memberikan gagasan bagaimana menggunakan alat-alat dan bahan main. Ya, di sana ada mengecap. Kita bisa menyampaikan kegiatan, tetapi tidak bisa menyampaikan caranya. Ya, jangan menyampaikan caranya. Caranya begini loh, enggak. Caranya biar ditemukan anak sendiri. Ya, jadi misalnya ngecap begitu ya. Ya, di sana nanti ngecap bagaimana kita menggunakannya. Oh iya, kita pada bagian atasnya dipegang lalu tempatkan di stempatnya, kemudian kita cap di kertas ya. Ya, misalnya terjadi, loh
kok kepalanya di bawah ya, padahal yang contohnya yang di situ itu kepalanya di atas. Ya, maka biar dia sendiri yang menemukan, ya kita merangsang, bukan mengatakan begini, lah ini pinesnya itu di atas, pinesnya itu kepala, jadi bukan begitu, itu namanya direct teaching, tidak merangsang, ya. Tadi adik megang stempelnya bagaimana? Aku lupa itu Bun. Ya. Kalau diulang bagaimana? Ya, kemudian dia pegang itu pinesnya di sebelah kanan, tak begitu. Kepalanya ada di mana? Di kanan Bu. Coba lihat, di situ ada pines. Pinesnya di sebelah mana? Di sebelah kanan. Ya, kalau pinesnya di sebelah kanan, kepalanya ada di sebelah kanan. Nah, supaya kepalanya ada di atas, pinesnya harus di mana? Ya, kalau kanan di kanan, kalau atas, oh pinesnya di depan Bun. Silahkan coba. Itu anak menemukan sendiri, kita hanya merangsang saja. Ya. Kemudian mendiskusikan ya. Jadi ini di sini nanti ada apa namanya aturan mainnya kita sampaikan, diskusi dengan subtemanya, kemudian kita jelaskan rangkaian waktu mainnya, ya. Nah, terakhir nanti kita merancang dan menerapkan urutan transisi main, ya. Jadi perubahan dari pijakan sebelum main dari apersepsi ini masuk ke densitas main ini harus kita atur. Jangan sampai begini, silakan anak-anak bermain. Baik itu nanti bisa rebutan, ya. Kita bisa menyebutkan variabel-variabel yang ada pada anak, ya. Misalnya, aku adalah anak perempuan, ya. Aku memakai baju warna merah, ya. Rambutku dipita dengan pita ini misalnya. Siapa aku ya? Saya Bu ya. Mau main sama siapa? Di mana? Siap. Ya. Silahkan masuk, demikian juga seterusnya. Ya. Kemudian pijakan pengalaman main setiap anak. Nah ini sangat individu. Setelah anak-anak itu masuk ke dalam densitas main tadi, tidak semua anak itu mempunyai kemampuan untuk bermain dengan betul. Nah maka kita perlu bantuan di sini. Sifatnya individu. Mungkin ada anak yang brok, setip, ya. Setipnya kenapa? Setipku Bunda, ya. Dibawa Ari misalnya. Dipinjam maksudnya. Tadi sudah izin belum? Sudah Bun. Ya. Terus bagaimana? Tadi kan sudah izin. Tapi sekarang aku mau pakai Bu. Ya. Nah, Ari tahu enggak kalau kamu mau pakai? Ya. Tidak tahu. Ya, bagaimana supaya caranya supaya Ari itu tahu kalau stepnya mau dipakai? Bicara Bun. Oh ya silahkan bicara ya. Tapi aku diantar ya Bun. Oh ya silahkan ya. Silahkan bicara Ari, ada yang mau bicara. Ya. Kemudian dia bicara, Ari, setipku akan saya pakai. Ya. Oh iya, lalu diberikan oleh Ari terima kasih. Ini kita membetulkan bagaimana anak-anak berkomunikasi. Ya. Ini ya, jadi pada saat main. Kemudian mungkin ada anak yang mendirikan balok itu ini apa namanya roboh terus ya. Kemarin saya lihat ya, jadi gurunya enggak, karena muridnya 27, gurunya tidak bisa mengamati secara individu. Saya kebetulan di situ. Ya. Kemudian saya tanya anak-anak, coba diraba ya bagian atas dengan bagian bawah apakah sama rasanya? Ya, baloknya itu kebetulan lengkung tapi separuh gitu. Tidak. Yang atas bagaimana? Dia tidak bisa mengatakan yang atas lengkung. Yang di bawah tidak lengkung, yang di bawah rata. Ya, saya mengatakan begitu. Kalau tadi bagian atas itu baloknya guling, ya. Bagaimana kalau dibalik? Lalu dibaliklah dia. Tek. Apa yang terjadi? Baloknya bisa berdiri, Bun. Ya. Jadi balok akan berdiri kalau alasnya bagaimana? Rata. Dan ini individu, nanti anak yang lain beda lagi, pijakannya beda lagi. Saya melihat anak yang mau bikin pohon mangga itu gunting daunnya satu-satu.
Ya. Kita perlu kasih pijakan kapan rampungnya. Kalau satu kertas jadi daun berapa? Satu. Ya, satu kertas menjadi daun satu. Supaya sekali menggunting itu jadi dua, kertasnya berapa? Dua. Ya, kemudian dia bikin 4 itu langsung karena sudah ini ya sudah kuat untuk kertasnya tidak terlalu tebal sih langsung. Ini kita memberi pijakan-pijakan ya yang sangat individual sekali ya. Nah, saat main tadi ini sudah saya sampaikan tadi pagi ya. Ini sudah saya sampaikan apa yang harus dilakukan oleh guru. Pertanyaannya ada pertanyaan, ini ada taksonomi, pertanyaan fakta, pertanyaan konvergen, pertanyaan divergen, maupun pertanyaan evaluasi. Nah, cara berinteraksi kita bagaimana? Non-direct teaching, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan kita memberikan motivasi anak. Ya. Nih. Kemudian yang terakhir adalah pijakan pengalaman setelah main. Ya, kita mempersilahkan anak untuk menceritakan kembali pengalaman mainnya apa. Ya, urut satu-satu. Jadi kita bertanya bukan mengatakan siapa yang mau cerita, bukan. Ya, sekarang saatnya kita recalling siapa yang mau cerita duluan. Ya, dah nanti cerita itu. Ya, saya tadi bla bla bla. Guru sambil mencatat melengkapi catatannya tadi. Ya. Itu pembelajaran sentra. Jadi nanti di sentra itu ada densitas mainnya. Nah, macam-macam sentra ya. Jadi ada sentra 7 ini ya dengan masing-masing itu memiliki tekanan yang berbeda ya. Ada sentra bahan alam ya. Yang nama aslinya adalah Messi Play Center. Ya, sentra main kotor, main berantakan. Ya, kalau diterjemahkan seperti itu kan jelek, maka dinamakan sentra bahan alam cair ya. Cair, anak bisa bermain sesuai dengan keinginannya. Ya. Ya, ini siap-siap kalau di bahan alam itu ya, anak ambil fingerpaint begitu lalu ditoletkan di hidungnya, di pipinya. Bagus enggak, Bun? Bagus ya. Lalu ada juga yang plek ke kudung gurunya ya. Ya memang anaknya seperti itu ya. Jadi di sini kita menyediakan bahan-bahan sifat cair atau bahan alam ya, eksplorasi di bak pasir, bak air dengan perlengkapannya. Dengan tekanan pada pengembangan sensori motor ya. Jadi kalau kita mengajar di sentra bahan alam ini, medianya sama, misalnya temanya itu buah, ya. Lalu subtemanya adalah buah, temanya tanaman. Media yang kita bawa apersepsi adalah pepaya, ya. Karena kita di sentra bahan alam, kita akan bertanya bagaimana bentuknya pepaya, bagaimana teksturnya, warnanya apa, rasanya bagaimana. Ini di sentra bahan alam. Tapi ketika saya membawa pepaya, ini saya ngajar di sentra persiapan misalnya, maka bukan itu yang saya tanyakan. Ya, karena ini pijakan sebelum main ini membantu anak ketika masuk di tempat main. Saya akan bertanya, pepaya, ya, terdiri berapa huruf pada kata pepaya? Bagaimana bentuk huruf P? Ya, berapa huruf pada kata pepaya? Ini kan ngitung dia. Bentuk huruf P, ini pijakan untuk penulis. Ya. Ini berbeda nanti di balok juga berbeda, di seni juga berbeda. Ya. Ini masing-masing berbeda. Ya. Ini ya, memberikan kesempatan. Ini sentra seni, kalau sentra seni nanti dia berinteraksi dengan alat dan bahan seni ya. Dia bereksplorasi dengan warna, keterampilan motorik halus, ya, dan kreativitas. Ya, itu sentra seni. Kemudian sentra peran tadi sudah ya, sudah saya singgung ya. Nanti apa ya? Di sentra seni ini tidak harus 3 kali jumlah anak ya.
bisa jadi ini kurang karena nanti di dalam sentra seni itu ada banyak aktivitas ya, misalnya dalam satu meja kita membentuk kegiatannya membentuk 3 dimensi. Maka di situ anak-anak itu sudah meremas kertas, kemudian mengelem, ya, memuntir kertas, misalnya mengelem, mewarnai, itu sudah banyak aktivitasnya. Ya, maka tidak harus tempat mainnya 3 kali jumlah anak. Ya, karena di situ sudah menyerap banyak waktu. Ya, ini sentra seni. Sentra peran, ya, mengalirkan knowledge pada anak melalui main peran, ya. Ini tadi yang Bu Francisca, ya. Jenisnya besar dan kecil, ini bedanya di sini. Ya, alat mainnya dan status anak. Ya, sebagai dalang atau sebagai pemain. Ya. Main peran besar menggunakan alat main, ya. Kalau main peran kecil, dia memainkan peran melalui alat bermain yang berukuran kecil. Ya. Nah, untuk main peran yang bermutu, ya, ini ada anak-anak harus punya latar belakang pengalaman yang sama, ya. Jadi ngerti, wawasannya itu sama, ya. Sehingga di awal itu kan ada nanti guru menceritakan tentang perannya, kemudian deskripsi perannya, pemilihan peran, ya. Sehingga nanti anak-anak saat memainkan peran itu sudah ada gambaran. Ya. Lalu ada tempat dan alat yang tepat untuk main, ya. Alat-alatnya ya, kita mau main peran besar apa peran kecil. Oh, kalau peran kecil ya mestinya alat-alatnya yang proporsional. Bukan orangnya kecil tapi keranjangnya besar, nanti orangnya bisa masuk keranjang. Ini akan mengacaukan persepsi anak. Ya. Kemudian juga orang dewasa yang mampu memberikan pijakan pengalaman. Ya. Ini tentang mungkin kali mungkin ini ada yang saya buka sesi tanya, Bu. Halo, Bu. Ya, Bunda, mau tanya, Bun. Ya, silakan. Dalam pelaksanaan model pembelajaran sentra tadi telah disebutkan kan ada 7 macam sentra ya, Bun. Ya. Apakah di implementasinya itu harus ada 7 ruang kelas, 7 guru sentra seperti itu, Bun, atau bisa diminimalisir lagi? Gini, tidak harus 7, kalau saya sih malah tidak menyarankan jangan per kelas. Ya. Jadi ruangan besar begitu, kemudian disekat-sekat, Bu. Sekat pakai rak yang itu kita gunakan untuk menyimpan alat main. Ya. Jadi anak itu lahirnya tidak bareng, Bu. Ya, jadi ada yang 4 tahun itu, ada yang 4 tahun ketika masuk TKA, ada yang 4 tahun itu 4 tahun setengah, ada yang 4 tahun 3 bulan dan seterusnya. Sehingga dia itu begini, tanya ya saat itu, Bun, aku kan sudah 5 tahun sekarang, ya di tengah semester itu loh, Bu. Kalau sudah 5 tahun kan aku masuknya ke TKB, kenapa saya itu masih di TKA gitu? Oh iya, jadi dia sudah ngerti bahwa nanti kalau 5 tahun itu TKB gitu. Jadi pindah itu tidak harus rombongan. Ya. Iya, kamu sudah 5 tahun, tetapi yang ini kamu kan belum ada 2 hal yang belum kamu capai. Oh gitu ya, Bun ya. Iya. Oh, baik, besok ya saya akan capai itu. Ya. Kemudian dia memenuhi, aku sudah bisa, Bun. Ya. Kemarin juga sudah bisa, sekarang juga bisa. Kemarin saya juga sudah bisa. Saya tanya pada wali kelasnya, benar, ini bisa pada guru yang lain. Betul, Bu. Nah, silahkan sekarang pindah. Nah, ketika pindah itu kan dia menjadi pendatang, Bu. Nah, kalau ruangannya itu kelas, dia kan jadi orang asing. Tapi kalau ruangannya hanya kita sekat, dia masih, hai teman-teman, saya ada di sini. Kan masih bisa begitu. Oke. Jadi kalau saya, lagian kalau kelas, tembok sisan ya, Bu. Kalau saya menyarankan jangan ditembok lah. Biarkan anak itu misalnya ada dinding kaca, melihat keluar, jadi mata itu lepas. Tidak capek, kemudian tahu bahwa pohon itu tertiup angin itu bergoyang, ada ayam lewat, dan seterusnya begitu. Apalagi ruangan bayi, jangan dikungkung kayak penjara ya. Jadi
apa dengan kaca itu anak bisa melihat luar, ya, seperti itu. Jadi tidak harus kelas-kelas. Kalau saya menyarankan jangan kelas, karena kalau kelas itu nanti begitu ada orang masuk, buka pintu, dia sudah konsentrasinya buyar. Ya. Jadi disekat-sekat ini lebih fleksibel, Bu. Ya, itu yang pertama ruangannya. Apakah dalam satu sentra ada satu guru? Tergantung jumlah anaknya. Tadi kalau jumlah anaknya banyak, ya kita pecah. Ya, jadi ini satu B1 ini nanti ada 2 kelompok, ya, ada 2 kelompok, gurunya 2, ya, 1 guru kelas, 1 guru sentra, ya. Itu pernah di sini ya, di Solo yang dipakai PPG juga, minta saran, Bu, kalau saya menyarankan, ini kan ruangannya luas ya, jadi penjenengan daripada satu itu guru pendamping, tanggung jawabnya tidak jelas, mendingan ini dipecah. Jadi bukan anak 27 satu guru, wah itu susah sekali. Ya akhirnya dipecah, 14 dengan 13. Yang 14 itu dengan guru pertama, yang 13 dengan guru kedua. Sehingga tanggung jawabnya guru itu jelas. Ya, seperti itu, Bu. Ya, tapi ini tentu kan dia ini dulu harus belajar dulu, Bu. Ya, ini teman saya dulu sekarang di kader dia jadi guru sentra balok, karena guru sentra baloknya itu sudah sepuh ya. Tapi kalau ngajar, Masya Allah, membuat orang itu terkagum-kagum. Ya, jadi dia bisa begitu indah ya. Itu yang saya harapkan guru PAUD itu bisa seperti itu loh. Sehingga yang bisa ngajar itu hanya penjenengan, bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan kemudian jadi guru PAUD. Melihatnya cuma tepuk-tepuk dan nyanyi-nyanyi misalnya. Ya itu kan menyakitkan. Gitu Bu Asia, Bu Aisyah. Ya. Ada Terima lagi? kasih, Bun. Ya. Oke. Tidak ada lagi, ya? Pertanyaan? Tanya, Bun. Oke, silakan. Terima kasih Bunda. Ya. Dalam pembelajaran sentra itu tadi ada mengelola guru menciptakan karakter siswa. Nah, sementara yang kita mengelola apa, Bu? Mengelola apa tadi yang di share screen itu? Lingkungan main. Mengelola lingkungan main. Gitu. Ya. Sementara yang kita hadapi itu masing-masing anak karakternya kan berbeda. Ada yang pendiam, ada yang hiperaktif, ada yang rasa ingin tahunya tinggi lah. Bagaimana mengelolanya ini, lingkungannya ini apabila mencampur adukan berbagai macam karakter siswa. Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih. Bu. Terima kasih Bu Nur. Anak memang karakternya beda-beda. Ini mengelola lingkungan main sesuai dengan karakter anak itu, maksudnya karakter perkembangannya. Ya. Bahwa perkembangan anak usia sekian itu adalah kemampuannya begini, seperti yang ada di STPPA itu loh. Jadi karakter sesuai dengan tahapan perkembangan yang berlaku secara umum. Ya. Nah, jadi misalnya anak 6 tahun itu harus bisa mengklasifikasi 3 variabel, harus tahu sebab akibat terkait dengan lingkungan, harus tahu harus bisa membuat seriasi ukuran berdasarkan ini misalnya. Ini karakternya dia, ya, karakter perkembangannya dia. Sehingga lingkungan main yang kita sediakan itu ya sesuai dengan tujuan yang kita tuliskan. Tadi kan tujuannya dari perkembangan. Kita ngajarnya anak usia berapa? Oh, anak usia 5-6. Maka kita perkembangannya apa kan kita tuliskan di tujuan. Lalu dari tujuan ini lingkungan mainnya apa? Alat dan bahan mainnya apa? Ya. Nah, kalau soal karakter anak yang ekstrovert, introvert dan seterusnya itu nanti dalam pelaksanaannya secara individu, Bu. Tapi ini secara kelompok. Ini kan umumnya anak seperti ini, perkembangan yang akan dicapai. Nih, kalau individu, kita bicara individu ya nanti sesuai dengan individualitas anak, Bu. Anaknya seperti apa itu masing-masing sekali, beda-beda sekali gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya dulu pernah ada orang tua, Bu, saya punya anaknya itu kelas berapa sih? Kelas SMP atau SD kelas berapa itu belum lancar membaca. Orang tuanya mengharapkan besok bisa masuk ITB ya. Ini anaknya kelas sekian ya. Ya sudah nanti kita lihat saja anak ini nyamannya di mana.
Ternyata setelah kita beri kesempatan, itu anak itu nyamannya itu di kelas 5, Bu. Ya. Pokoknya di 2 tahun lebih rendah daripada kelas asalnya. Itu dari sekolah lain gitu loh. Anaknya nyamannya di sini, bagaimana? Akhirnya orang tuanya menerima. Ya, ini karakter anak, Bu. Jadi kita mengelola lingkungan main, ini tadi kan seperti ini ya, Bu. Sebentar, saya tunjukin ya. Hmm. 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 Jadi pengelolaannya, mengelola awal lingkungan main dengan bahan yang cukup, ya, dengan bahan yang cukup. 3 tempat main untuk setiap anak, ya, 3 tempat main untuk setiap anak. Di sini, ini keterangannya seperti ini, Bu, ya. Jadi tentu saja kalau penyandingan mengatakan karakter, ya karakter secara kelompok, tetapi bahwa tidak menafikan individu tadi, sehingga tadi pagi saya kan bilang, umumnya bisa menghitung sampai 10, tetapi bahwa ada anak yang belum bisa menghitung sampai 10, maka harus kita sediakan lingkungan main yang memungkinkan dia berhitung. Kalau dia masih 5, ya yang memungkinkan dia berhitung 5 sampai 10. Yang sudah 10 ya memungkinkan dia untuk berhitung lebih. Ini kan menyesuaikan dengan karakter anaknya, Bu. Kemampuan anaknya. Begitu, Bu Nur? Berarti intinya semua anak itu misalkan 3 tempat main, lingkungan main, berarti tiga itu dialami oleh anak semuanya ya? Anak merasakan 3 tempat Bukan, itu? bukan. Ini 3 tempat main untuk setiap anak. Maksudnya bagaimana ini? Oh, gini ya. Ini Sebentar, mengelola Bu. awal lingkungan. Ya, 3 tempat main itu begini. Sebentar, saya carikan yang tadi, Bu. Bentar ya. Atau di sini saja. Yang ini sebentar. Ternyata ya sulit memahami itu, nggih. Bentar. Wis dikono Bu saiki bulan mulang bab iki. Kono Bu matur Bapak. Heeh, terus deh. Bapak mriku kamar mriku. Oh, iki ora apa-apa. Oh. Ini Bu, misalnya begini ya. Ini contoh lingkungan main sentra seni atau ini aja yang ini. Sentra bahan alam. Ini apa namanya? Kalau ada banyak kan tempat main ini alat dan bahan main banyak. Ada fingerpin, melukis, ublek apa. Ini misalnya fingerpin, 4 tempat main. Artinya fingerpin ini bisa diduduki oleh 4 anak. Melukis 3 tempat main, artinya bisa diduduki oleh 3 anak. Jadi bisa dimainkan oleh sejumlah anak inilah. Karena anaknya itu 7 misalnya, maka ini semua jumlahnya 22 misalnya. Jadi ini yang kita sediakan ini bisa dimainkan bareng untuk 22 anak. Padahal anaknya yang sesungguhnya berapa? Cuma 7 gitu loh. Jadi bukan berarti ini ada 21 blok atau alat main, begitu tidak. Tapi anak ini alat yang kita sediakan itu bisa dimainkan 3 kali jumlah anak plus. Kalau anaknya 7 ya misalnya kita bikin 22 atau 23 begitu. Nah, apakah anak harus main ini semua? Tidak. Kalau anaknya ini cepat, maka anak akan bisa bermain pada semua ragam main yang kita sediakan. Tapi kan kemampuan anak beda-beda. Jadi mungkin ada yang bermain ublek ya sama apa. Tapi ada juga yang main air warna-warni.
sama main pasir kering misalnya. Ya, tidak harus sama, Bu. Ya. Seperti itu, Bu Nur. Bisa dipahami? Jadi tidak seperti kelompok itu loh. Itu kelompok itu kan kabeh butuh podo, apalagi klasikal. Melakukan bareng, waktunya bareng, semua hasilnya sama. Kelompok kegiatannya sama, cuma ini diorganisir di tempat yang berbeda, kemudian geser gitu kan. Tapi semua melakukan hal yang sama, ya. Tapi di sentra tidak, ya. Anak-anak bisa saja hanya memainkan sebagian, yang itu berbeda dengan temannya, enggak apa-apa gitu loh. Kan yang namanya bermain itu kan bebas, Bu. Bebas mau ini boleh, mau ini memainkannya bagaimana ya sesuai dengan kemampuan anak, bagaimana tahapan main dia. Ya. Itulah sebabnya kalau misalnya saya itu juga tadi ya, anak mengurutkan, ya itu kan kalau anak sudah bisa mengurutkan, mungkin saja anak melihat, oh ini bagiannya ini ya, terdiri ini, itu mungkin saja seperti itu. Maka yang lebih ditulis adalah gurunya. Kalau anak kan seolah-olah nanti kamu harus begini gitu loh. Padahal kan tidak harus. Paham, Bu Nur? Halo, mendengar suara saya? Mendengar, Bunda. Oke. Jadi Ya, Bu. karena terbiasa dengan anak melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama. Ya. Padahal itu tidak harus selalu begitu. Ya, tidak harus selalu begitu. Hal yang sama bisa dengan cara yang berbeda. Tadi misalnya air. Air yang satu mau diubek-ubek begitu. Yang satu itu mengisi, menuang, kemudian membandingkan, oh banyak yang ini. Kalau merahnya sedikit jadinya begini ya, kalau merahnya banyak jadinya begini. Itu sudah main pembangunan. Kemampuan main anak itu kan berbeda-beda. Tahapan mainnya kan beda-beda. Ya. Sehingga meskipun alat dan bahan mainnya itu sama, maka menggunakannya bisa berbeda. Sehingga catatan penjenengan itu nanti terhadap air, misalnya ya anak yang di air tadi mencampur warna ya, misalnya Alifah sudah menemukan warna oranye ya, karena dia menggabung atau Alifah menggabung warna merah dan kuning ya dengan ukuran yang sama ya. Tapi yang satu catatannya bukan begitu ya. Aisyah mengisi botol 1/4, setengah, dan 3/4 dan botol penuh, dan mengatakan yang paling banyak isinya yang penuh. Catatannya kan beda. Yang tadi mengetahui banyak sedikit kan, yang satu tadi menemukan warna, sebab akibat kan. Bisa dipahami ya Ibu-Ibu? Jadi sehari itu tidak harus sama. Tapi kalau penjenengan evaluasinya itu sudah dicatat karena konsep pembelajaran penjenengan itu kan anak kudu nglakoni sing podo sak kelas. Ya. Kalau konsep pembelajarannya begitu, itu ya evaluasinya seperti tadi. Nah, padahal PAUD kan bukan begitu, bukan memberikan instruksi, tapi memberikan stimulasi dan dengan bermain. Main itu bebas, saya mau pilih ini, mau pilih itu, bebas. Caranya bagaimana ya terserah anak, menurut anak. Ya, sehingga catatannya itu beda-beda, Bu. Kata saja tidak harus. Sekarang Bu Nur menemukan kata N ya. Saya temanya adalah sayur ya. Sayur, huruf R ya. Kemudian Bunda ini juga namanya ada huruf R-nya. Oh iya, namanya siapa? Namanya Surti. Oh iya, ada huruf R-nya, tapi di mana huruf R-nya? Di tengah, Bun. Kalau sayur di mana? Di belakang. Dia menemukan huruf R. Di tubuh kita juga ada loh, Bun, yang ada huruf R-nya tapi di depan rambut. Ya. Yang satu menemukan huruf R-nya di mana? Di kapal layar, Bun. Ini ada huruf R-nya. Ya. Di belakang. Begitu, Bu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, bisa. Ya, ada pertanyaan lagi tidak?
Ya, sehingga nanti perencanaannya, Bu, perencanaannya itu bentar. Seperti ini, Bu. Misalnya ini sentra persiapan ya. Ini tujuannya ya, kemudian kosakatanya apa, media guru, media anak, strategi enggak perlu ya. Nah ini loh Bu. Nah, pijakan lingkungan main. Penataan lingkungan main mendukung tema mulai dari buku-buku yang ditata, dipilih dengan cermat, menyediakan tempat main 34-35 untuk 10 anak. Maka di identitas, kalau pembelajaran sentra itu mesti diisikan jumlah anaknya. Jumlah anaknya berapa? Kalau di kelompok dan area kan tidak ini, jumlah anak 10. Ini hubungannya dengan penataan lingkungan main ini. Ya, ini. Sekian tempat main ya. Sudah ditentukan di sini. Ya. Ini perencanaan sentra, Bu. Ya. Pertanyaannya, ada berapa jumlah huruf pada kata laut? Ini sentra persiapan. Huruf awal apa pada kata laut? Siapa yang namanya ada huruf L? Ya, dan seterusnya. Evaluasinya begini, Bu. Karena kita tidak tahu dia akan melakukan apa. Pengamatan langsung, mencatat pilihan main anak, tahapan main anak, ini. Kalau saya tulis aja mengamati dan mendokumentasikan penampilan dan karya anak. Sudah, titik. Seperti itu. Oke. Bagaimana, Bu? Bisa dipahami ya? Tempat main itu begitu. Ya. Jadi yang kaitan dengan main itu ada jenis main, alat main, bahan main, tempat main, densitas main. Jenis main tadi ada sensori motor, simbolik, ada main pembangunan, gitu. Bahan main itu yang habis pakai. Alat main yang tidak habis pakai. Densitas main itu ragam main. Tempat main itu tempat yang bisa dimainkan anak secara bersama-sama. Jumlahnya berapa? Itu tempat mainnya. Bagaimana, Bu? Paham tidak? Apalagi yang mau ditanyakan, monggo. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak atas pencerahannya tentang model pembelajaran sentra. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami ke depannya untuk persiapan sentra. Pertanyaan kami adalah ketika ini terkait dengan luas ruang yang kami miliki, Bun. Yeah. Ruang kami tidak begitu luas untuk untuk idealnya anak bermain sentra. Jadi kan tadi Bunda mengatakan mungkin satu anak sampai 5 meter atau itu keterbatasan ruang kami. Terus kemudian bagaimana ya Bun agar kami tetap bisa melaksanakan model pembelajaran sentra dengan luas ruang yang terbatas begitu. Nah, yang jelas begini Bu, kalau terlalu sempit itu juga menyulitkan anak ya. Tidak ideal, tidak apa-apa, tetapi anaknya itu masih tetap bisa bergerak. Kalau jangan sampai seperti yang saya lihat tadi banyak sekali ruangnya segitu, isinya padat, sehingga anak itu tidak bisa bergerak. Kan motorik anak harus berkembang Bu. Ya, mereka karena tidak bisa bergerak, baloknya itu disediakan. Padahal kan tidak, ini tidak baik menurut saya. Jadi balok itu ditata, bentuknya itu menghadap ke anak, anak itu jongkok, berdiri, mengambil sesuai dengan kemampuan tangannya. Kalau yang tidak bisa dipakai dikembalikan begitu. Jadi penyelingan belum ideal, tidak apa-apa, tetapi tetap anaknya bisa bergerak. Jangan berdesak-desakan, senggol-senggolan, itu nanti akan menyulut emosi. Gitu nggih, Bu nggih. Jadi sebetulnya tinggal kemauan kita ya, dan apapun model pembelajarannya itu sesungguhnya ya
enggak masalah sih, asalkan di dalam model tadi saya katakan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini itu masuk di dalamnya, itu enggak masalah. Kan ada 10 prinsip pembelajaran, ya. Itu masuk di dalamnya. Ya, jangan yang kadang-kadang itu menyalahkan lah karena kita enggak punya ini, Allah kita bisa kok menggunakan alat seadanya, ya. Bahkan ya kalau alat-alat, yang penting alat-alatnya itu baik. Baik itu gini Bu, bukan jadi misalnya ya balok itu ya presisinya bagus. Kemudian aman untuk anak. Jangan sampai 2 segitiga digabung tidak bisa menjadi segitiga 4, ini nanti akan mengacaukan pemikiran anak. Ya. Ini yang perlu baik, alat-alat media pembelajarannya harus baik dalam arti berkualitas untuk pembelajaran. Ya kalau ruangannya itu ya sebetulnya sih biar anak tidak sakit mata ya, punya loromotor dengan perhiasan dunia itu loh Bu. Kalau saya ruangannya juga sederhana enggak apa-apa. Sing penting alat-alat pendidikan bagus, PPM-nya bagus. Jadi anak itu biar bangga dengan kegiatan-kegiatan kita, bukan bangga dengan tampilan-tampilan gedung. Ya. Ini loh. Nah, itu kadang-kadang kan kita mana sih yang penting? Yang penting itu kan PPM-nya, media pembelajarannya bagus itu. Gedung itu kan nomor 2 ya Bu ya. Yang penting kan misalnya bersih, ya tidak berdebu, ya sinar matahari cukup, itu kan yang penting. Jadi tidak harus mungkin penjenengan tahu yang saya maksudkan ya, kadang-kadang kan dibikin mewah begitu tampilannya, tapi sesungguhnya itu tidak sesuai untuk anak. Misalnya tangganya itu tinggi-tinggi, kemudian di kelas-kelas begitulah anak kayak disekap begitu, ya. Jadi anak biar aja berinteraksi dengan teman yang lainnya, ya. Jadi ada guru lewat biasa saja, dia tidak akan mengganggu fokusnya. Gitu ya Bu Astuti. Yang penting ini dipahami dulu, kemudian prinsip-prinsip pembelajarannya itu dikuasai. Ya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran itu dengan baik, ya. Ya, jadi perencanaannya itu tadi perencanaan sentra yang itu diturunkan dari perencanaan subtema, Bu. Iya, saya ya. Ini ya perlu waktu cukup Bu kalau belajar ini ya. Ini kan saya juga enggak bisa kalau dalam waktu sejam 2 jam begitu. Tidak cukup. Iya Bunda, karena iya. pikirannya sentra itu enak, Ya, karpe anak dhewe, tapi ternyata kok sangat idealis sekali. Ya, ya Bu. Saya punya lesson plan sehari. Jadi nanti ada lesson plan sehari mana ya? Tapi kita tidak bikin perencanaan sentra kok ya. Jadi nanti ada lesson plan itu sehari ya. Jadi 1 semester, setahun 1 semester. Kemudian nanti 1 semester kan ada beberapa tema, ada subtema, kita bikin 1 subtema. 1 subtema itu untuk 1 putaran. Ya. Kemudian dibikin lesson plan sehari, diturunkan lesson plan sehari. Ya. Kemudian juga diturunkan lesson plan untuk sentra. Oke. Jadi bukan sentra itu berdasarkan lesson plan sehari, tidak. Ya. Dalam lesson plan subtema itu ada yang dilakukan di sentra dan ada yang dilakukan di luar sentra. Oke. Ini lama Bu ya. Jadi bicara begitu saya kan perencanaan itu 3 SKS ya. Perencanaan pembelajaran. Jadi kalau saya perencanaan pembelajaran, mereka saya minta ini untuk bikin web perkembangan individu, jadi berkelompok begitu ya, masing-masing kamu akan berkelompok dengan siapa, misalnya 3 orang satu kelompok itu, nanti masing-masing mahasiswa bikin web perkembangan individu pada usia yang disepakati, ya. Jadi kamu mau ngajar yang rombel apa? Saya mau rombel B, Bu. Berarti kamu mengevaluasi anak yang usia 5 tahun. Ya, 5 tahun itu 5 tahun itu perkembangannya seperti apa, sudah tuntas belum?
Kalau mau ngajar TKA, berarti kamu mengevaluasi anak yang dari PG, yang 4 tahun, ya. Seperti apa nanti ditambah perkembangan setahun yang akan datang, itu yang kamu programkan. Ya. Diprogramkan seperti tadi. Jadi dari awal dari bikin web perkembangan itu sampai ketemu tema, ya, sampai ketemu tema. Kemudian bikin RPP, menuliskan TFP-nya tadi, ya. Betul. Nanti kalau di sentra, ya nanti dari perencanaan subtema, kemudian turun perencanaan sehari dan perencanaan sentra, ya. Jadi nanti perencanaan subtema yang bikin siapa? Guru kelas. Jadi nanti kalau saya guru kelas, ya saya bikin perencanaan subtema, bikin perencanaan sehari, dan kalau saya juga guru kelas biasanya guru sentra persiapan, maka saya juga bikin perencanaan sentra persiapan. Sejumlah berapa perencanaan sentra yang saya buat, sejumlah kelompok yang masuk. Ya, yang masuk ke sentra saya itu anak KB1, KB2, TKA 1, TKA 2, B1, B2. Maka saya bikin 6 perencanaan sentra persiapan. Ya. Nah, jadi hari ini yang masuk anak TKA A1, saya perencanaannya ini untuk dia. Ini A2, perencanaannya ini begitu. Itu ya, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Oke. Monggo, Bu Ini, Yuliana. Bu Yuliana dari mana ini? Dari Solo, Bu. Tadi udah tanya. Oh iyalah, itu ditutup Pemesan, kok. Oh, kameranya ditutup kok. Oh iya. Ya. Maaf, saya selonjoran di tempat tidur. Mohon maaf. Oh iya, yeah. Begini, garis besarnya memang sedikit banyak sudah paham dengan sentra, namun di lembaga kami lebih memilih kelompok kadang-kadang klasikal. Kenapa kami tidak memilih sentra melanjutkan? Karena dulu saya pernah ikut di SKB, Ibu, pelatihan dengan Ibu Galuh, itu kan awal dari sentra, dari situ saya kenalnya. Ternyata setelah Ibu paparkan sore hari ini, ternyata masih banyak sekali pengetahuan di dalam sentra itu, dan saya baru ngeh saat ini. Namun, pada kenyataannya, bila diterapkan di lembaga kami, dulu pernah. Karena kebutuhan persiapan sentra itu sangat beragam dan sangat rumit, sangat bahasa Jawanya jelimet, Ibu. Nah, itu dari awalnya memang kami lancar melaksanakan. Namun di hari berikutnya lembaga dan guru yang lain sepertinya kurang mendukung. Apalagi orang tua murid di zaman sekarang itu sangat membutuhkan dan sangat mengharapkan hasil dari perkembangan anak itu lewat seperti portofolio atau tertulis atau ada dokumentasinya. Sedangkan di permainan sentra kebanyakan kita fokus dengan bermain anak. Meskipun ada beberapa kegiatan yang ada hasil karya yang bisa kami dokumentasikan. Namun di lain kegiatan yang tidak ada hasil dokumentasikan, kami bisa mendokumentasikan melalui foto. Itu dari pihak kami. Namun dari pihak orang tua murid, kebanyakan tidak puas dengan cara belajar anak seperti itu. Orang tua murid sekarang menuntut istilahnya anaknya itu ada hasil yang bisa dilihat fisik oleh orang tua murid. Nah, itu bagaimana kami menyikapi. Lalu memang sekarang ini kami tidak melaksanakan sentra, Ibu. Terus terang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuliana. Gini, kita harus memandang anak itu dengan benar. Anak itu sebetulnya, saya ditanya, Bu, boleh enggak saya itu ngide-ide anaknya sampai tertawa-tawa, terus ya, itu tergantung cara pandang Anda terhadap anak. Kalau anak itu Anda gunakan sebagai alat pemuas orang tua, ya silakan.
Tapi kan kita harus memandang anak itu sebagai amanah, yang anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Ya. Jadi dia itu bukan objek untuk pemuas orang tua, kamu harus gini, kamu harus gini. Ya enggak lah kalau saya. Ya. Ini amanah yang diberikan kepada, ya kebetulan kalau anaknya mampu, kalau enggak, ya misalnya anaknya ABK. Ya. Stres orang tuanya kalau seperti itu. Tapi kalau kita terima apa adanya, bahwa kita dititipi seperti ini, maka kita rawat sebaik-baiknya. Itu akan enteng, Bu. Tapi kalau orang tuanya ambisi terhadap anak, itu yang harus kita luruskan adalah bagaimana orang tua memandang anak. Ya. Jadi kita harus terima anak apa adanya, wong itu amanah kita, amanah yang diberikan kepada kita kok. Ya. Anak kan juga tidak mendaftar dia lahir itu dengan kekurangan. Anak juga tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Orang tua juga tidak bisa memilih anak saya harus begini, enggak bisa. Ya ayo yang ada ini kita rawat sebaik-baiknya. Gitu loh. Nah, bahwa orang tua itu punya sikap-sikap yang lain yang tadi Ibu sebutkan, ya orang tua perlu dibetulkan, ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya mendidik anak usia dini itu? Ya, karena gini, seolah-olah kemampuan orang tua dalam mendidik anak usia dini itu otomatis bisa seiring berubahnya status dia dari mbak menjadi ibu. Ya. Padahal kan tidak, Bu. Ya, tidak kan? Kita saja mau membawa sepeda motor, itu kan harus punya SIM. Kita mau mendidik anak itu tidak ada syarat. Ya kan, Bu? Padahal kan ini kita mau membawa gerbong apa ya, yang menentukan Indonesia yang sekian tahun yang akan datang. Ini kan tidak ada syarat. Di satu sisi orang tua yang akan menikahkan anaknya sibuk dengan makanan, sibuk dengan bajunya, tapi dia lupa mempersiapkan bagaimana anaknya itu nanti sebagai ibu, sebagai bapak. Ya, itu Bu ya. Jadi itu perlu diluruskan, perlu dibetulkan. Ya. Itu ya Bu. Ibu-ibu, ini saya minta maaf ya. Jadi saya harus mengakhiri. Kalau ada yang tidak paham, mungkin kita lanjutkan besok pagi ya Bu ya. Besok pagi kita ketemu jam 7 ya. Karena ini saya ada perlu. Ya. Iya, Bun. Jadi monggo saja. 7 atau 7.30 Ibu? 7.30 nggih, baik 7.30. Nggih. Begitu ya Bu ya. Saya mohon maaf sekali, ini saya harus mengakhiri karena sudah ditunggu. Nggih. Sampai ketemu besok pagi ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.